ganti investor, jadi mereka buat tim baru. Go public lah jadinya ya. Halo orang-orangan, kali ini setelah tadi PSMS Medan pagi tadi tanding persahabatan lawan coba lah kita bilang lawan Kuarta, menang 3-0. Ya saat ini kita mau ngelihat apa yang setelah itu pemain ngapain gitu, apa istirahat atau bagaimana. Ya lihat perkembangan baru lah di stadion Kebun Bunga ya. Kita mau OTW dulu. Hujan Mak, dari tadi pagi hujan ya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang terjadi, tetap hujan berbahagia, amin. Nah, kita gini aja kebun bunga nih. Mau kebun bunga ya ini jalannya gitu. Main ke air ya. Oh biasa ke air berarti apalah deras sekali di ujung-ujung sana ya kan. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi banjir lah. Walaupun kita yakin pemerintah daerah juga sudah membuat yang terbaik kan supaya masyarakat tidak kena banjir. Di lapangan tenis nah. Biar kayak Steffi Graf tahun berapa dia? Steffi Graf. Main hujan, mudah-mudahan skambal nih oke, kita sampai ke kebun bunga, belok kanan dulu. Oke, halo dengan skambal 2 TV yang hijau kali ini kalian request di Instagram ataupun di YouTube bilang, Bang, setelah Richard Turnip adalah anak Dairi gitu ya, betul cocoknya tuh? Cocok. Karena kan gini juga dia beberapa kali kalau misalnya dibilang liga-liga Tarkam itu biasanya akan harus ada seorang Sandeni harus bermain, harus ditunggu dulu beliau main, datang ke Dairi baru dimulai liganya, itu betul nggak tuh? Gosip itu kan gosip gimana tuh? Racing Star salahnya Sama semua itu Bang. Ya. Tapi bener nggak tuh rata-rata ditunggu dulu kau balik dulu dari Jogja sana atau di kuliah baru kadang kompetisinya dimulai katanya? Oh, enggak lah. Enggak ya? Tapi memang kecintaan awalnya sebenarnya Putra Dairi atau gimana kan? Lahirnya di Sibolga, tapi besarnya di Dairi. Besar di Dairi? Di Sumbul. Di Sumbul, iya. Sumbul. Siap. Jadi berarti sama Wilson juga sama berarti ya? Sama. Wilson siapa lagi? Anak Unimed satu lagi. Siapa? Alah yang punya syuting keras itu. Alah tandemnya Wilson di Victory. Oh, Sanjay. Tapi teringat bisa ke Jogja kuliah UNJ ya? Apa? UNJ. Kok bisa ke sana memang kuliah lolos testing di sana tuh gimana kira-kira? Lolos testing. 2015 itu kuliah di Unimed. Oh iya, aku pernah dengar gitu juga. Futsal masalah dulu ya. Terus. Tapi dengar-dengar di UNJ itu universitasnya lebih baik lah, lebih baik. Karena banyak anak timnas di sana. Iya. Pergi ke sana, coba SBM lagi. Oh gitu. Lolos pula lagi. Puji Tuhan lolos. Berarti memang pintar kok ya. Rezeki aja tuh Bang. Alah, merendah aja. Terus akhirnya di UNJ jurusan apa sih Dempi? Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kepel tuh ya, kepelatihan Kepel kalau dulu zaman Iya, kalau Kepel sekarang PKO namanya. PKO ya. Oh gitu. Berarti anak olahraga berapa orang yang anak kita dari Dairi ke sana kuliah? Di UNJ lumayan banyak kok. Iya ya. Lumayan banyak. Siap. Jadi apa yang menariknya di UNJ sana di Jogja sana? Ya, apalah ya. Orangnya pastinya ramah-ramah lah. Orang Jogja kan. Ya, kalaupun jadi tutur katamu lebih kayak Hamengkubuwono tuh. Lebih sopan keraton punya. terus. Tapi Jogja panas tuh sebenarnya ya. Jogja panas tapi kalau anginnya itu ya, sejuk. Kalau ya. di sini kan anginnya panas juga. Betul. Karena aku pernah juga sekali ke Jogja dari kantor. Ke Merapi dulu kami, tempat Bah Marijan. Siap. Jadi kos-kosan di mana kemarin tuh, San? Kos-kosan ya sekitar Luennya lah, dekat-dekat situ aja. Tapi betul nggak makan lebih aku di sana kan karena dari kantor kan ada hotel. Kalau kalian kan pasti yang pasarannya kan macam film ADC 2. Itu memang murah nggak di sana? Makanan murah nggak di Jogja tuh? Ya kalau pasarannya sama sih Bang, semuanya sama semua.
paling di sana murahnya itu kan nasi kucing tuh. Nasi kucing ya betul. Nasi kucing seberapa lah Iya, iya, porsinya. iya. Iya, Kalau iya. kita ke angkringan sama aja habis 15.000 Oh 20 iya kan. iya. Beli sate-satenya. Iya betul. Belum lagi kena pengamennya terus ya. Belum masih pengamennya Iya, ya sama aja lah. Tapi kau setuju gak kalau dibilang memang pengamen atau musisi lah kita bilang musisi ya, musisi musisi di Jogja itu kreatif semua itu. Keren-keren lah semua. Keren ya. Aku sana di angkringan hari itu kan, keren kali ya gitu. Maksudnya mereka beda gitu kan, ngamennya beda kan. Ngamennya di sana itu nggak mentingkan uang. Iya betul, itu aku setuju. Yang penting dia itu menyalurkan suaranya. Aku setuju. Kalau ada dikasih rezeki ya dikasih, kalau enggak yang penting dia udah menghibur kan. Iya. Kok di sini kan bang katanya. Udah gini Bono, bang katanya. Rokok sebatang bang katanya. Itu musisi Medan juga kalau bisa. Jangan kita bilang pengamen, musisi ya. Musisi lah. Musisi. Makanya betul ada lagu Club Project kan, musisi jalanan Oh, gitu. iya, musisi jalanan. Iya. Jadi sebenarnya selain itu ngelihat Jogja itu gimana sih? Selain misalnya orang yang ramah-ramah, apa yang membuat aku cinta kali sama Jogja ini gitu. Bahkan dengar kabar mau mulai karir sepak bola agak-agak pro, semi pro juga di Jogja. Gimana gitu ceritanya? Ya kalau di Jogja kan tanah Jawa tuh. Iya. Tanah Jawa bukan yang di Simalungun sana ya? Jadi kalau misalnya mau meniti karir kan di situ banyak tim tuh, dekat-dekat semua ya kan. Nggak mesti kayak Medan kan cuma PSMS nih. itu Kalau ya. sekarang kan ada 3 lah, Iya, betul. lumayan. Kalau dari dulu kan kalau mau pergi ke Pekanbaru berapa biaya? Betul. Kalau ke Palembang berapa biaya? Kalau misalnya di Jogja itu kan di tengah-tengah, jadi mau ke arah Jawa Timur dekat, Jawa Barat dekat, Jawa Tengah dekat, Jakarta dekat. Iya. Menyupot lah istilahnya. Gitu ya. Akhirnya, baliklah. Akhirnya kan kita kenal lah itu kan di Mataram akhirnya. Itu gimana ceritanya tuh? Salah satu personel yang mengantarkan ke Liga 2 juga ya kan. Itu gimana ceritanya bisa akhirnya seleksi kah atau gimana kira-kira? Kalau Mataram itu seleksi pasti seleksi lah ya. Seleksi. Karena manajemennya Mataram itu udah profesional semua. Dulu itu semua itu sudah pernah manajemennya itu manajemen PSIM dulu. Oh ya PSM untuk Jakarta ya. Sekarang kata-katanya ganti investor, jadi mereka buat tim baru. Go public lah jadinya ya. Go public lah. Jadi Mataram seleksi banyak seleksi, tapi ya pelatihnya kan dekat sama kami. Karena beliau mungkin dari sivitas yang sama juga. Oh gitu. Siapa sih coach apa namanya? Coach Erwan. Erwan. Ya, Coach Erwan. Erwan. Dulu juga ex pelatih PSM juga. Oh gitu. Dulunya. Beliau rekrut lah semua anak-anak UNJ gitu, mayoritas seleksi. Bukan anak UNJ ada. Anak Jogja asli. Anak Jogja asli. Kalau kayak kami yang udah lama di sana udah dianggap Jogja asli. Iyalah, udah berapa tahun sih sekarang namakan 6 kuliah? 6 tahun juga ya? 4 tahun kuliah, 2 tahun udah mulai fokus sepak bola. Begitu ya. Keluarga ada nggak jadi pemain sepak bola? Keluarga nggak ada, jadi palingan kalau punya fisik bagus jadi angkatan. Oh, berarti ada backing nggak ya? Terus. Kalau sepak bola belum ada, cuma aku aja, makanya kayak nggak usah lah sepak bola. Gitu. Orang tua ya? Orang tua nggak usah lah. Apa itu sepak bola? Nggak, sebenarnya kenapa akhirnya memilih sepak bola? Apa dasar keyakinannya layak sendiri kira-kira? Kayaknya aku jadi pemain sepak bola aja lah ini. Apa yang mendasari itu? Apa ya? Dulu aku sempat ini namanya nggak pengen main bola lagi. Apa itu cerita? Ya karena di Liga 3 terus kan susah nih, fokus kuliah aja. Baru ada senior baru pelatih bilang sayang kali kalau masih muda udah ini udah gantung sepatu istilahnya. Baru mulai Meniti lah kita bilang. meniti lagi, mulai berlatih lagi ya, rezekinya sekarang Profesional pertama. Ya. Tapi kan kalau ada orang bilang juga kan kayak dibilang coach Putu kan Rising Star. Ada yang kontrak pertama katanya Rising Star itu. Ya kan, ada Turnip, ada Lai, ada si Harap Pardan. Itu gimana kira-kira mendengar komentar dari seorang legenda hidup juga sepak bola lah kita bilang ya, pemain nasional Indonesia juga lah, coach Putu. Wah, apa ya? Kadang juga
eh, agak beban juga ya sebenarnya, tapi ya dinikmatin aja lah. Iya, iya. Apalagi netizen Medan itu keras ya kan. Iya, betul. Jadi ya dijalani aja pokoknya, kasih yang terbaik lah buat PSMS tahun ini. Gitu ya. Jadi dengan adanya coach Putu lah, gimana kira-kira apa yang lihat tentang sosok Putu yang jujur prestasinya gak usah kita tanya lah kan, capek kita menjabarkannya di Arema Malang itu kan dia aja gitu ya kan, bahkan tenang juga kita lihat ketika bermain ya. Di pelatih pun ku tengok beliau jarang teriak-teriak, tapi kalau marah mungkin agak serem, biasanya orang kayak gitu ya. Agak seram ya. Serem ya, pernah marah dia? Ada. Jadi gimana tuh ketika coach Putu marah? Karena biasa kan orang-orang pendiam itu begitu meledak dia agak lebih ngeri dia kan daripada orang yang recok ya kan? Ya marah yang wajar sih kalau melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Kalau masih sekali masih diingatin gini, kalau udah berulang-ulang dengan kesalahan yang sama ya semua pasti memiliki ledakan emosi masing-masing. Iya. Tapi beliau lebih bahaya justru ya. Kalau diam-diam itu lebih bahaya sebenarnya. Tapi beliau kalau tengok agak keren juga ya, maksudnya ada papan tulis selalu, berarti dia kayaknya sering mengulang-ulang lagi lah latihan-latihan ya, karena aku tengok selalu ada papan tulis kan di dekat beliau. Ya, ya kayaknya Coach Putu juga suka nganalisis terus. Iya, betul. Sejauh ini gimana? Apakah ada tingkat kesulitan yang dapat ketika mengikuti ritme latihan beliau? Sampai saat ini belum ada sih, soalnya karena masih ada yang trial ya kemarin, jadi porsi latihannya masih sama yang pertama. Tapi intinya juga di Mataram juga udah dapat porsi latihan yang sama lah ya. Hampir sama, tipikal melatihnya hampir sama. Terus gaya mainnya juga. Gitu ya. Terus yang diharapkan dari beliau apa sih? Karena aku tengok kan seringkali kalian ujung-ujungnya nge-gym kan, beberapa kali aku tengok latihan sore nge-gym, sering bahkan seminggu 2 kali ada atau 3 kali aku catat nge-gym. Apa sih sebenarnya yang beliau sampaikan di pola nge-gym itu tadi, apa yang beliau inginkan? Ya pertama pasti kebugaran lah, jaga kebugaran, baru menuju ke powernya. Oke. Jadi dia nggak ke beban maksimal, jadi kita itu nge-gym itu biar power kita itu kebentuk. Jadi bebannya nggak terlalu berat, gerakannya nggak terlalu lambat, nggak terlalu kencang, pokoknya sesuai lah dengan prosedur melatih power gitu. Tapi Lek sendiri mungkin nggak gitu bingung ya, karena Lek juga anak olahraga kan, jadi udah ngerti lah ya sebenarnya. Ya udah, maksud coach ini supaya ya otot aku terbentuk mas lagi mungkin gitu ya. Tapi dia maksain nggak harus ngangkat sekian kilo gitu, nggak ya? Nggak, malah sesuai kebutuhan pribadi. Iya. Tapi kalau menurut Lek sendiri memang pentingkah latihan nge-gym itu di sepak bola modern sekarang ini? Penting lah, kalau apalagi untuk melatih power itu paling, ya nggak tahu juga ya paling bagus atau gimana, tapi di gym itu pasti perlu lah minimal 2 kali seminggu lah, sesuai program. Pasti Pak Putu juga udah tahu lah porsi-porsi dalam melatihnya. Siap. Terus akhirnya orang tua gimana sih? Kan tadi nggak ada basic olahraga, nggak ada basic pemain sepak bola, ada pun jadi angkatan segala macam. Tapi akhirnya orang tua gimana? Akhirnya mengaminkan lah anaknya yang jujur, kalau anak olahraga kan biasanya ujung-ujungnya PNS gitu kan. Jadi kalau dari orang tua gimana sih awalnya itu kok bisa akhirnya menerima? Kalau menerimanya itu mulai kelas 2 SMA udah mulai menerima. Setelah masuk PPLP itu udah mulai menerima. Ya udahlah, kalau memang jalannya ke situ ikutin aja. Yang penting jaga pergaulan lah, jangan sampai salah jalan. Betul. Pesannya cuma itu aja. Karena pesepak bola juga kadang mau sepala hancur-hancur kali ya kan? Hancur kali. Ngeri nih, bapak senior kita aja banyak yang narkoba lah, judi lah, perempuan, kan betul kan? Tapi kalau dari status beliau, kalau dari Instagram beliau kan udah ada sama pohon Natal, berarti dekat sama Tuhan. Ya? Amin. Karena udah foto sama pohon Natal, berarti kan udah kuat kali berarti keimanan beliau ini terhadap juru selamat beliau. Jadi kalau intinya orang tua sudah mensupport, tapi dengan ya kita anak Batak ya,
bermarga kita. Ya, rata-rata kalau bapak lah, kira-kira gimana beliau melihat anaknya kira di PSMS Medan, yang entah kenapa kadang kalau PSMS Medan orang identikan dengan putra-putra Batak pula ya kan, padahal kan nggak juga gitu sebenarnya. Gimana kira-kira kalau dari orang tua, apa sambutan pertama ketika misalnya ngelepon orang tua atau ngasih tahu, Pak aku PSMS nih gitu, gimana? Sebelum balik ke sini kan ada beberapa tim lah yang nawarin. Mataram termasuk juga ingin mempertahankan ya? Kalau Mataram kan ininya isunya kan dijual tuh. Oh iya. Udah ini sih, udah dikasih tahu sih bakalan ini. Jadi kalau mau cari tim ya di monggo disilakan. Tapi kan intinya nggak ada masalah di sana ya. Masalah. Nanti pun jumpa lagi mana tahu ya kan. Siap tempur aja ya. Siap. Coba selesai. Baru orang tuanya bilang, pokoknya orang tua nggak ada bilang harus kesini terserahmu aja lah. Pokoknya kau udah besar, tahu ngambil keputusan. Terakhir aku ngambil keputusan di Medan ya kan, karena bukan penasaran sih, tapi pengen lah bela PSMS kan tim besar. Betul. Tim kuat lah, tim legendaris kan. Pengen juga. Waktu udah bilang, udahlah Pak, PSMS aja. Bapak bilang